sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hafidz Akbar Abdullah. Dan saya Fatul Nisa, selaku moderator yang akan mengawal berjalannya proses debat pemilihan kepala desa pertama pada hari ini, Selasa 15 Oktober 2024 dengan mosi atau topik cegah kenakalan remaja. Seperti yang kita tahu, kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Kenakalan remaja dapat berdampak jangka panjang pada masa depan remaja, seperti masalah hukum, gangguan pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki prosesi debat, mari kita undang calon kandidat pemilihan kepala desa pertama hari ini, Selasa 15 Oktober. Yang pertama, dengan nomor urut 1 Muhammad Afrizal Syukuri memasuki ruang debat. Yang kedua, dengan nomor urut 2 Rahman Rahim memasuki ruang debat. Baik hadirin sekalian, setelah ini kita akan menyaksikan secara bersama-sama perkenalan diri sekaligus pembacaan visi misi oleh setiap calon kandidat kepala desa. Perkenalkan, nama saya M. Hamzul Subhi, calon kepala desa nomor 1. Visi saya mewujudkan desa sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Visi saya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan, mendukung ekonomi desa melalui pengembangan UMKM, pertanian, dan perikanan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur fisik dan digital dan mendukung kemajuan desa. Yang ketiga, pendidikan dan pemberdayaan. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan pemuda serta perempuan. Yang keempat, pelestarian lingkungan. Menggalakkan kelestarian lingkungan dan menjaga kearifan lokal. Yang kelima, transportasi pemerintahan. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sekian dari saya pembacaan visi dan misi. Jangan lupa nomor 1. Dengan pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif. Selain saya mempunyai visi, saya juga mempunyai misi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Yang kedua, pemberdayaan pemuda dan perempuan. Yang ketiga, melestarikan budaya dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain mempunyai visi dan misi, saya juga mempunyai program kerja. Yang pertama, menjadikan desa yang makmur, damai, sejahtera, dan amanah. Yang kedua, membuka workshop untuk wanita dan remaja. Yang ketiga, menggelar pelatihan soft skill bagi para remaja. Sekian. Hadirin semuanya, pembacaan visi misi telah dilakukan oleh kedua calon kepala desa kita. Setelah ini, izinkan kami membacakan aturan serta tata tertib debat yang akan diberlakukan selama debat berlangsung. Mohon perhatiannya ya semuanya. Aturan debat pertama kelas 11 TAP 3.
Poin 1, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Poin 2, tetap menjunjung etika. Poin 3, tidak melibatkan masalah pribadi atau personal saat debat berlangsung. Poin 4, kandidat diwajibkan berhenti mengungkapkan pendapat maupun sanksi sebelum waktu telah habis. Poin 5, memakai pakaian yang sopan dan formal. Poin 6, tim sukses masing-masing calon kandidat dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya saat memasuki ruangan debat. Poin 7, tim sukses masing-masing calon kandidat dilarang membuat kericuan dan keributan selama debat berlangsung. Poin 8, menanggapi poin 6 dan 7, apabila tim sukses masing-masing calon kandidat tertangkap melanggar, akan mendapat sanksi dengan konsekuensi dikeluarkan dari ruangan debat. Poin 9, segala hal mengenai kesepakatan dan keputusan keberlangsungan profesi debat diserahkan seluruhnya dan sepenuhnya kepada pimpinan debat. Poin 10, segala opini maupun sanggahan tidak diperkenankan untuk menyinggung unsur sara. Apabila tertangkap melanggar, akan mendapatkan sanksi dengan konsekuensi pemotongan waktu bagi calon kandidat. Tata tertib debat pertama kelas 11 TAP 3. Poin pertama, setiap calon kandidat memiliki waktu 6 menit untuk memberikan tanggapan atau sanggahan dan 8 menit untuk debat. Poin 2, setiap tim sukses masing-masing calon kandidat dilarang membuat kericuan saat profesi debat dilangsungkan. Poin 3, setiap calon kandidat dilarang berbicara mengenai hal apapun di luar waktu. Poin 4, menanggapi poin 2 akan diberikan sanksi apabila tertangkap melanggar dengan konsekuensi pemotongan waktu 6 menit menjadi 3 menit. Poin 5, setiap soal akan diambil oleh panelis dan akan dibacakan oleh moderator. Poin 6, setiap soal yang akan dibacakan sah dan bersifat tidak tergugat. Poin 7, setelah soal dibacakan diberikan waktu 3 menit untuk para calon kandidat. Poin 8, setiap tim sukses yang akan beropini atau memberikan pertanyaan diwajibkan untuk interupsi dengan mengangkat tangan kanan. Setelah ini diharapkan pada saat prosesi debat berlangsung untuk calon kandidat maupun tim sukses dapat mematuhi aturan yang telah dibacakan. Hadirin sekalian, mari kita saksikan debat pertama dengan mosi cegah kenakalan remaja. Silakan kepada panelis untuk bisa mengambil pertanyaan pertama. Kami mohon untuk ditunjukkan kepada para hadirin kita. Baik, untuk soal pertama, untuk calon nomor 1, mohon diperhatikan. Menurutmu, apakah media sosial berdampak besar bagi kenakalan remaja? Kemukakan pendapat kalian. Waktu akan dimulai selama 3 menit untuk kalian berpikir akan jawaban. Waktu selesai. Baik, kepada calon 1 Muhammad Afrizal Subhi diperkenankan untuk menyebutkan opini. Ya, media sosial sangat berdampak negatif untuk kenakalan remaja. Pada era digital saat ini, kenakalan remaja, media sosial menjadi bagian yang tak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Banyak hal negatif melalui platform ini, seperti kenakalan, tawuran, perkelahian, dan meminum minuman keras, dan pergaulan yang secara berlebihan tak langsung mendorong mereka untuk meniru pelaku tersebut. Selain itu, tren-tren berbahaya seperti challenge atau tantangan yang bisa membahayakan diri sendiri mengikuti orang lain. Selain dampak negatif, media sosial juga bisa menjadi alat yang baik untuk edukasi informasi yang sangat bijak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan remaja sendiri untuk memahami cara penggunaan media sosial yang sehat bertanggung jawab. Kampanye literasi digital harus terus digalakkan agar remaja bisa menyaring konten yang mereka konsumsi. Dipersilakan untuk calon 2 menjawab pertanyaan
pertama tadi. Terima kasih sudah diperkenalkan untuk menjawab pertanyaannya. Menurut pendapat saya sendiri tentang media sosial di zaman di era sekarang ini itu sangat berpengaruh kepada kenakalan remaja, karena semua kenakalan remaja itu dipengaruhi oleh media sosial. Semua itu diperlakukan oleh media sosial. Mulai dari YouTube, TikTok, Twitter, Instagram dan lain-lain itu memiliki dampak baik dan dampak positif, dampak negatif juga. Nah, selain itu kita juga harus mencegah anak-anak zaman sekarang itu suka bermain media sosial yang nggak benar-benar, kayak berperilaku buruk terhadap media sosial, menonton yang senonoh, menonton video porno dan lain-lain. Nah, kita sebagai wanita, sebagai laki-laki, sebagai orang tua, kita harus mengawasi anak-anak kita agar tidak terpengaruh oleh media sosial, karena paling utama itu adalah media sosial pada kenakalan remaja. Terima kasih. Setelah ini kita akan menyaksikan sesi sanggahan atau sesi debat antara dua calon kepala desa. Saya sangat setuju dengan tanggapan Ibu calon Kades bahwa media sosial benar-benar berdampak negatif untuk kalangan remaja, seperti nonton film porno dan kenakalan remaja yang lainnya. Hal itu membuat kita sebagai orang tua sangat cemas karena kenakalan remaja ini sangat berdampak bagi dirinya sendiri untuk di masa depan, karena perilaku tersebut dapat menjadi kriminalitas. Oleh karena itu, bagi kita orang tua harus melihat anak kita dengan cara bermain media sosial. Izin menyangga atas jawaban tadi. Kan tadi kamu bilang kalau media sosial itu sangat berperilaku buruk ya. Nah, cara agar kita para remaja dan Gen Z lainnya tidak terpengaruh oleh media sosial dan kurangnya perkelahian remaja di Indonesia ini. Silakan jawab. Cara agar tidak terjadi pelanggaran remaja. Yang pertama itu kita bagi remaja itu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dengan cara beribadah, mengaji, belajar dan menjauhi pergaulan-pergaulan yang bagi menurut kita itu tidak baik. Izin menyangga lagi boleh? Nih, tadi kamu bilang mendekatkan diri kepada Allah. Kan nggak semua anak-anak zaman sekarang itu dekat dengan Allah. Malah dia tuh lebih suka kepada media sosial, terutama HP. Apa yang menjadi menjadi kamu tuh bisa bikin anak-anak tuh bisa mendekat dengan Allah? Itu gimana caranya? Orang tua itu harus lebih membimbing anak-anak agar dekat dengan Allah dengan cara menyuruh dia sholat, mengaji, dan sekolah sore atau TPG. Waktu tersisa 2 menit. Silakan untuk para kandidat melanjutkan debat. Cukup. Setelah ini kita akan menuju ke pertanyaan kedua. Silakan kepada panelis untuk bisa mengambil pertanyaan kedua dan mohon untuk ditunjukkan kepada para hadirin. Pertanyaan kedua akan ditujukan kepada calon kedua, Rahman Nuraini. Mohon diperhatikan. Berkembang pesatnya kenakalan remaja menyebabkan banyak dampak negatif yang dirasakan dari beberapa pihak. Menurut pendapatmu, apa statement tersebut benar adanya? Berikan penjelasan mengenai dampak tersebut. Akan diberikan waktu 3 menit untuk calon kedua, Rahman Nuraini, untuk bisa menjawab pertanyaan kedua. Baik, kepada calon 2, karena waktu sudah habis, diperkenankan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Statement tersebut itu benar adanya karena dalam era digital sekarang
kenakalan remaja itu semakin menjadi-jadi di Indonesia ini. Dampak negatifnya itu juga banyak, selain merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan juga merugikan ekonomi yang lain. Karena ketika kita bernakal, kita nakal kayak kita ikut tawuran, ikut motor-motoran, otomatis kita kan itu kayak masuk polisi, kan kita harus keluar duit buat ngeluarin diri dari polisi tersebut. Ya, terima kasih atas opini. Mendengarkan opini pertanyaan kedua dari calon pertama Muhammad Afrizal Subhi, dipersilakan. Pernyataan ini benar. Dampak kenakalan remaja ini sangat berbahaya sekali, termasuk bagi remajanya itu sendiri, masyarakat, atau orang tuanya. Dampak negatif dari remajanya itu sendiri, mereka bisa kehilangan masa depan karena terlibat dengan tindakan kriminalitas. Dipersilakan untuk masing-masing calon menyanggah setiap opini yang telah diberikan. Waktu dan tempat dipersilakan pada para calon kandidat. Izin menyanggah untuk calon paslon nomor 2. Dengan apa yang berdampak bagi kalangan remaja seperti konvoy dan tawuran. Izin menjawab. Oh ya, untuk soal yang hal-hal yang dapat itu apa maksudnya ya? Bisa dijelaskan? Seperti berbahayanya apa itu? Berbahaya apa? Ya, seperti tawuran. Kenapa bisa terjadi tawuran? Dampaknya. Izin menjawab. Dampak dari tawuran itu terutama yang paling penting adalah pergaulan. Karena kalau kita salah memilih pergaulan, otomatis kita akan jatuh di jalan yang buruk. Nah, kita itu sebagai remaja, kita harus memilih pergaulan yang baik agar kita terhindar dari tawuran tersebut. Waktu tersisa 1 menit. Setelah sesi pertanyaan sekaligus sanggahan dan debat, kita sampai juga di penghujung acara, yakni penampilan slogan dari masing-masing tim sukses bersama calon kandidat kepala desa. Dimulai dari calon kandidat nomor 1, Muhammad Afrizal Subhi bersama tim sukses. Dipersilakan. Izin paspornya I. Ingat, coblos nomor 1. Jangan lupa coblos nomor 1. Ayo coblos nomor 1. Lebih baik nomor 1. Setelah ini kita akan menyaksikan pula penampilan slogan dari calon 2 Rama Nur Aini beserta tim sukses. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih sudah menghadiri ini. Bersama Rahma sudah pasti. Rahma! Demikian hadirin semua, prosesi debat pemilihan kepala desa telah berlangsung. Kami selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas dukungan dan mohon maaf bila ada salah kata.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.